Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema Hukum Bacaan Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Mari kita awali pembelajaran kita dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada hukum bacaan Qalqalah Sughra dan Qalqalah Kubra, mari terlebih dahulu kita bahas apa itu hukum bacaan qalqalah. Yang pertama, mulai dari pengertiannya. Secara bahasa, qalqalah adalah getaran atau pantulan. Dan secara istilah, qalqalah adalah pantulan atau getaran suara ketika kita membaca huruf al-qalqalah, baik yang berharakat sukun ataupun yang disukunkan dengan secara sengaja. Nah, selanjutnya huruf al-qalqalah itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu huruf ba, jin, da, to, dan qaf, atau bisa kita hafal dengan sebutan baju di toko. Dan cara membaca huruf al-qalqalah yaitu dipantulkan huruf al-qalqalahnya, baik yang itu sukun ataupun yang disukunkan. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah tahu kan apa itu hukum bacaan qalqalah? Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu qalqalah kubra, biasa disebut dengan qalqalah besar. Dan yang kedua yaitu qalqalah sughra, biasa kita kenal dengan qalqalah kecil. Yang pertama kita bahas yaitu tentang qalqalah kubra. Baiklah, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Qalqalah kubra itu adalah huruf al-qalqalah yang mati karena dihentikan atau diwakafkan dengan sengaja. Letak dari huruf al-qalqalah kubra ini yaitu berada di akhir ayat. Dan cara membacanya pun dipantulkan dengan cukup berat. Mari sekarang kita lihat contoh dari hukum bacaan qalqalah kubra. Bagaimana sih contoh hukum bacaan qalqalah kubra itu? Nah, di sini Ibu sudah memaparkan contoh hukum bacaan qalqalah kubra. Terdapat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, waqab, ahad, al-falaq. Nah, mari kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu waqab, yang mana kata waqab itu berasal dari kata waqaba. Karena ia berada di akhir ayat, maka huruf ba yang berharakat fathah kita sukunkan atau kita wakafkan dengan sengaja, sehingga waqaba menjadi waqab ketika kita membacanya. Dan pantulannya harus diberatkan karena ia qalqalah kubra, seperti yang telah Ibu baca tadi dengan pembacaannya yaitu waqab. Nah, begitu juga pada kalimat atau penggalan ayat ahad, yang mana ahad itu berasal dari kalimat ahadun. Ia adalah penggalan dari Quran surah Al-Ikhlas. Nah, karena ia berada di akhir ayat, maka kita membacanya menjadi ahad dengan pantulan huruf dalnya yang cukup diberatkan. Karena apa? Karena ia termasuk kepada hukum bacaan qalqalah kubra. Begitu juga dengan al-falaq. Nah, itulah tadi tentang ketentuan dari hukum bacaan qalqalah kubra. Sekarang kita masuk kepada hukum bacaan qalqalah sughra. Kita mulai dari pengertiannya. Qalqalah sughra adalah huruf al-qalqalah yang asal huruf al-qalqalahnya sukun atau mati. Dan letaknya pun berada di tengah ayat. Cara membaca huruf al-qalqalah sughra ini yaitu pantulannya tidak terlalu diberatkan. Mari kita lihat bagaimana contoh dari hukum bacaan qalqalah sughra ini.
Seperti halnya pada contoh qalqalah kubra, di sini Ibu juga sudah memaparkan contoh dari hukum bacaan qalqalah sugra, yang mana ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tajri ya bataghi qadaha. Nah, mari kita bahas satu persatu pada contoh tersebut. Pada penggalan kalimat tajri terdapat hukum bacaan qalqalah sugra karena ada huruf jin yang berharakat sukun berada di tengah ayat, sehingga ketika kita membaca kalimat tajri, pantulannya tidak terlalu kita beratkan karena ia termasuk qalqalah sugra. Dan begitu juga pada penggalan ayat ya bataghi. Di sana terdapat huruf ba yang berharakat sukun, namun ketika kita membacanya, pantulannya tidak kita beratkan karena ia berada di tengah ayat dan termasuk kepada hukum bacaan qalqalah sugra. Sehingga kita membaca ya bataghi tidak dipantulkan terlalu berat dengan bacaan ya bataghi. Begitu juga dengan kalimat qadaha. Nah, bagaimana anak-anak sekarang sudah paham kan apa itu hukum bacaan qalqalah kubra dan qalqalah sugra? Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat perbedaan antara kedua hukum bacaan qalqalah ini. Yang pertama yaitu qalqalah kubra, yaitu qalqalah besar, sedangkan qalqalah sugra adalah qalqalah kecil. Yang kedua yaitu asal huruf al-qalqalahnya. Untuk qalqalah kubra itu asal huruf al-qalqalahnya yaitu berharakat sehingga ia dihentikan atau diwakafkan dengan sengaja. Sedangkan qalqalah sugra asal huruf al-qalqalahnya yaitu sukun atau mati. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada ayat yang terdapat hukum bacaan qalqalahnya. Jika qalqalah kubra, letak ayatnya berada di akhir ayat, sedangkan qalqalah sugra berada di tengah ayat. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu dari cara pembacaannya. Untuk qalqalah kubra dibaca dengan pantulan al-qalqalah yang cukup diberatkan, sedangkan pada qalqalah sugra dibaca dengan pantulan yang tidak terlalu diberatkan. Baiklah anak-anak semuanya, mari simak pembacaan Quran Surah Al-Ikhlas ini karena kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, agar kita lebih memahami pembelajaran, jangan lupa klik link di bawah ini atau yang ada di deskripsi untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.